masuk ke latar belakang. Feminis muncul karena adanya ketidakadilan dan ketimpangan perlakuan terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa alasan mengapa feminisme ada. Pertama, karena perempuan lelah dianggap sebagai manusia ke-12. Sejak lama, perempuan dianggap lemah, tidak layak memimpin, dan hanya cocok di ranah domestik. Ketimpangan ini membuat banyak perempuan merasa harus memperjuangkan haknya supaya mereka setara dengan laki-laki, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun posisi sosial. Kedua, mereka tidak mau dilecehkan. Banyak perempuan mengalami pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender karena mereka dianggap lebih lemah daripada laki-laki. Feminisme hadir sebagai respon terhadap ketidakadilan ini dan sebagai upaya memperjuangkan perlindungan dan keadilan bagi korban. Ketiga, mereka peduli pada nasib perempuan lainnya. Solidaritas di antara sesama perempuan yang mengalami ketimpangan mendorong munculnya gerakan feminis. Mereka ingin mengubah ketimpangan, mengubah norma dan sistem yang menindas perempuan, serta memperjuangkan ruang bagi perempuan untuk berkembang dan berdaya. Jadi, feminis lahir karena adanya kesadaran akan perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Teologi feminis merupakan bagian dari teologi pembebasan yang menggunakan analisis gender untuk memahami dan melawan ketidakadilan yang dialami perempuan. Teologi feminis mendukung gerakan feminis yang memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, menolak segala bentuk dominasi, dan menekankan pentingnya pembaruan dalam sistem sosial dan keagamaan yang tidak adil. Gerakan perempuan bertujuan menciptakan komunitas yang egaliter, partisipator, dan holistik, di mana tidak hanya perempuan tetapi seluruh ciptaan mendapat tempat yang adil. Pada akhirnya, ketekunan dan ketulusan mereka sebagai anggota komunitas gereja menyediakan sebuah contoh dan teladan bagi para jemaat gereja. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita masuk pada perkembangan teologi feminis di Indonesia. Mariane Katoppo. Biografi Mariane Katoppo. Mariane Katoppo lahir tahun 1943 di Tomohon, Sulawesi Utara, dari keluarga Kristen yang taat. Latar belakang keluarga serta lingkungan sosialnya membentuk kepeduliannya terhadap isu keadilan sosial, khususnya perempuan. Ia menempuh pendidikan teologi di dalam dan luar negeri, sehingga memiliki wawasan global tentang teologi dan feminisme, namun tetap berakar pada budaya Indonesia, khususnya budaya Minahasa yang lebih egaliter terhadap gender. Selain aktif sebagai akademisi, Katoppo juga terlibat dalam berbagai organisasi perempuan dan lembaga sosial untuk pemberdayaan perempuan. Ia berperan dalam gerakan Eumenides yang memperluas pengaruh pemikiran teologi feminis di Indonesia. Kemudian pemikiran teologis Mariane Katoppo. Yang pertama, teologi kontekstual dan feminisme. Mariane Katoppo mengembangkan teologi kontekstual yang menyesuaikan dengan realitas sosial dan budaya Indonesia, khususnya pengalaman perempuan. Ia mengkritik teologi tradisional yang dominan dari sudut pandang laki-laki dan mengajak membaca Alkitab dengan perspektif perempuan. Katoppo menegaskan bahwa pesan pembebasan dalam Injil berlaku untuk perempuan, tidak hanya laki-laki, sehingga teologi harus relevan dan bermakna bagi perempuan Indonesia. Yang kedua, kritik terhadap patriarki dalam gereja. Katoppo mengkritik dominasi laki-laki dalam gereja yang bertentangan dengan ajaran kesetaraan di hadapan Tuhan. Ia menyoroti minimnya keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan gereja. Katoppo mengusulkan reformasi internal agar gereja lebih inklusif, memberikan ruangan lebih luas bagi perempuan dalam pelayanan, teologi, dan kepemimpinan dengan keyakinan bahwa hal ini akan memperkaya kehidupan rohani gereja. Yang ketiga, teologi pembebasan perempuan. Katoppo mengembangkan konsep pembebasan perempuan yang menyeluruh, meliputi dimensi gender, sosial, ekonomi, dan budaya dengan penyesuaian pada konteks Indonesia.
Ia menekankan pentingnya pemahaman martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan dan mengkritik pandangan subordinasi perempuan. Bagi Katoppo, kesetaraan gender bukan hanya isu sosial, tetapi juga persoalan teologi yang fundamental. Kemudian, kontribusi terhadap perkembangan teologi feminis di Indonesia. Yang pertama, pelopor teologi feminis kontekstual. Mariane Katoppo adalah pelopor teologi feminis kontekstual di Indonesia yang memperkenalkan dan mengembangkan konsep teologi feminis sesuai budaya dan sosial Indonesia. Ia berperan penting dalam mengembangkan hermeneutika feminis dengan membaca teks Alkitab dari perspektif perempuan Indonesia, memberikan alternatif interpretasi teologis yang selama ini didominasi oleh sudut pandang maskulin. Yang kedua, pengaruh terhadap generasi teolog feminis berikutnya. Mariane Katoppo memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan teologi feminis di Indonesia generasi berikutnya. Banyak teolog perempuan Indonesia mengakui kontribusinya dalam membuka ruang bagi pemikiran teologis yang sensitif gender, dan karya-karyanya menjadi referensi penting di berbagai institusi pendidikan teologi. Selain itu, Katoppo aktif membangun jaringan teolog feminis Asia, memperkenalkan teologi feminis Indonesia ke seluruh dunia internasional, sekaligus membawa pemikiran teologi feminis global ke Indonesia melalui forum-forum internasional. Yang ketiga, dampak terhadap gerakan perempuan Kristen. Mariane Katoppo memberikan pengaruh luas tidak hanya di ranah akademis, tetapi juga dalam gerakan perempuan Kristen di Indonesia. Pemikirannya menjadi landasan teologis bagi berbagai organisasi perempuan Kristen dalam memperjuangkan kesetaraan gender, menunjukkan bahwa perjuangan tersebut berakar kuat dalam ajaran Kristen. Melalui keterlibatannya dalam organisasi ekumenis, Katoppo berperan mengintegrasikan perspektif feminis ke dalam agenda gereja-gereja Indonesia, yang tercermin dari meningkatnya perhatian gereja terhadap isu perempuan dan kesetaraan gender dalam beberapa dekade terakhir. Selanjutnya, materi disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, baik, kita masuk dalam materi yang berikutnya, yaitu pemikiran teolog-teolog feminis di Indonesia dalam gereja. Ada banyak tokoh-tokoh dalam feminisme, namun dalam video ini saya hanya menjelaskan beberapa tokoh yang dianggap sangat berpengaruh dan mempelopori perkembangan teologi feminis. Yang pertama, Elisabeth Schuyler Fiorenza. Elisabeth Schuyler Fiorenza adalah seorang tokoh feminis terkemuka yang menjabat sebagai Kristen Stendhal Professor of Divinity. Ia dikenal sebagai pelopor dalam bidang penafsiran Alkitab dan teologi feminis dengan fokus pada epistemologi teologis, hermeneutika, retorika, serta politik dalam penafsiran Alkitab. Ia juga menaruh perhatian besar pada pendidikan teologi, kesetaraan radikal, dan demokrasi dalam kehidupan beriman. Fiorenza lahir di Rumania tahun 1938 dan pindah ke Jerman Barat bersama keluarga saat Perang Dunia Kedua. Sebagai perempuan muda yang bercita-cita menjadi teolog profesional dalam Gereja Katolik Roma, sebuah institusi yang saat itu membatasi peran perempuan, ia mengambil langkah penting dengan menempuh pendidikan teologi yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi calon imam. Ia menjadi perempuan pertama yang terdaftar dalam program studi teologi di Universitas Würzburg dan tesisnya diterbitkan pada tahun 1964, menjadi buku pertamanya Mitra Lupa, yang membahas kemungkinan pelayanan profesional bagi perempuan dalam gereja. Ya, yang kedua, Letty Mandeville Russell. Ia adalah seorang teolog feminis reformed asal Westfield, New Jersey, yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam kritik Alkitab feminis kontemporer. Ia memulai pelayanannya sebagai pendidik gereja dan kemudian mengabdikan diri sebagai profesor teologi. Pemikiran dan karyanya telah mempengaruhi banyak orang, baik perempuan maupun laki-laki, dalam mencari pendekatan teologis dan pemahaman Alkitab yang membebaskan serta memberdayakan. Bagi Russell, dasar dari teologi pembebasan feminis adalah kebebasan atau freedom, meskipun maknanya bisa berbeda-beda di kalangan feminis. Ia mengutip Roma 8 ayat 22-23 sebagai gambaran penderitaan dunia yang menantikan pembebasan dan mengungkapkan kisah keluarganya bagi Israel dari Mesir sebagai simbol perjuangan perempuan dari penindasan oleh sistem patriarkal. Tujuan akhir dari teologi ini adalah terwujudnya kemanusiaan baru di mana dunia dan masyarakat diperbaharui dalam keadilan, kesetaraan, dan kasih. Kemudian yang ketiga, Rosemary Radford Rutter. Rosemary lahir pada tahun 1936 di Georgetown,
Texas, ia dibesarkan sebagai Katolik dalam keluarga yang terbuka dan humanistik. Reuter dikenal sebagai seorang sarjana feminis dan teolog yang berpengaruh. Ia merupakan salah satu pelopor teologi feminis dan karya-karyanya telah mendorong peninjauan ulang secara mendalam terhadap pemikiran Kristen dalam kaitannya dengan isu-isu perempuan selama lebih dari 3 dekade. Ia dikenal sebagai teolog feminis Kristen terkemuka dan menjadi salah satu tokoh yang paling banyak dibaca di Amerika Utara. Salah satu karyanya yang paling terkenal yaitu Sex, Sins, and Good Talk. Menjadi karya klasik dalam teologi feminis dan tetap menjadi satu-satunya karya sistematis dari perspektif feminis mengenai simbol-simbol Kristen hingga kini. Gagasan utama Reuter dalam teologi feminis adalah kritik terhadap penafsiran Alkitab yang dipengaruhi oleh budaya patriarkal. Ia menekankan bahwa Alkitab perlu dievaluasi secara terus-menerus, terutama dalam hal kebebasan dan keselamatan manusia dalam konteks yang baru. Bagi Reuter, Alkitab harus dipahami sebagai bagian dari tradisi profetik mesianik, yaitu pendekatan yang bersifat kritis terhadap teks-teks kitab suci, di mana penilaian kembali dilakukan berdasarkan pengalaman kaum perempuan dan semangat pembebasan. Yang dimaksud Reuter dengan tradisi profetik mesianik adalah salah satu cara pandang yang menempatkan para nabi sebagai pemberita penghakiman Allah atas keadilan. Kemudian pemikiran teolog tentang feminis dalam dunia akademik. Yang pertama, Marianne Katoppa. Dalam dunia akademik, Marianne dikenal sebagai pemikir yang berani, kritis, dan kontekstual. Ia tidak hanya menggugat sistem teologi barat yang maskulin, tetapi juga menawarkan pemikiran alternatif yang bersumber dari kearifan lokal, sejarah matriarki, serta pengalaman hidup perempuan Asia. Ia menekankan pentingnya pemilihan istilah, peran bahasa, dan refleksi sejarah untuk menegaskan eksistensi dan kuasa perempuan dalam teologi. Pemikirannya adalah dalam bentuk nyata dari dekolonisasi pemikiran dalam dunia teolog dan warisan penting bagi kajian teolog feminis Asia. Kemudian teolog yang kedua yaitu Sally M.C. Fague. Dalam dunia akademik dikenal sebagai seorang teolog feminis progresif yang menawarkan cara baru dalam memakai Tuhan melalui penggunaan metafora-metafora yang membebaskan, seperti Tuhan sebagai ibu, sahabat, dan kekasih. Ia menolak model patriarki tradisional yang membatasi pemahaman akan Tuhan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual. Yang ketiga yaitu Rifat Hasan. Pemikiran dalam dunia akademik mengenai feminis menunjukkan bahwa agama, khususnya dalam ranah teologi, perlu ditafsir ulang secara kritis untuk menghapus warisan patriarki yang menindas perempuan. Dan pandangan feminis bukan sekedar gerakan sosial, tetapi juga landasan teologi yang menuntut keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap martabat perempuan sebagai bagian integral dari ajaran agama. Jadi, teolog-teolog ini berkontribusi pada pengembangan teologi feminis yang menentang dominasi patriarki dalam agama dan memperjuangkan kesetaraan gender dari perspektif teologi. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu feminis muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan dan ketimpangan perlakuan terhadap perempuan yang sejak lama dianggap sebagai manusia kelas 2, lemah, dan hanya cocok di ranah domestik. Perlawanan ini mendorong perempuan untuk memperjuangkan hak yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan posisi sosial, serta menolak menjadi korban pelecehan dan kekerasan berbasis gender. Dalam konteks teologis, teologi feminis sebagai bagian dari teologi pembebasan menggunakan analisis gender untuk memahami dan melawan penindasan ganda terhadap perempuan dari struktur patriarki dan ketidakadilan sosial keagamaan. Di Indonesia, perempuan memainkan peran penting dalam penyebaran kekristenan, khususnya di Jawa, melalui kedekatan sosial, penguasa bahasa daerah, dan ketulusan dalam pelayanan gereja. Meskipun kerap diremehkan, Marianne Katoppo menjadi pelopor teologi feminis konteks di Indonesia dan mengkritik patriarki gereja dan mengembangkan hermeneutika feminis yang relevan dengan budaya lokal, memberi pengaruh besar bagi generasi teologi feminis.